2024 sudah berlalu, dan ini konten kedua aku di awal tahun 2025. Mari kita buka lembaran baru untuk bisa terus bersinergi agar supaya menjadi manusia yang tetap pada kodratnya. Waktu memang tidak pernah gagal dalam melakukan tugasnya dengan baik. Karena semakin hari kemajuan teknologi terus berkembang, wawasan manusia pun terus bertambah dengan seiringnya waktu. Sah-sah aja jika kita akan terus menggapai mimpi di masa depan. Namun hari ini aku bakal berwisata ke masa lalu, di mana tempat yang bakal aku kunjungi memiliki konsep tahun 80-an yang isinya tentang hal-hal dalam kehidupan di era tersebut. Gimana ya rasanya kembali ke masa lalu? Ikuti terus catatan dokumenter bareng aku, Ferry Dian. Lajur Pote Bondowoso. Aku sendiri nggak tahu apa makna dari Lajur Pote itu sendiri. Kalau dilihat dari media sosialnya, itu tentang edukasi dan kebudayaan tempo dulu. Ya seperti hal-hal yang berkaitan dengan alam gitu, viewers. Tempat ini baru aja dibuka, dan ini merupakan kali pertama aku datang ke Lajur Pote. Melihat vibes-nya bikin aku flashback ke era 80-an. Tenang, damai, ya seperti hidup tanpa ada beban sedikit pun. Aku penasaran, di dalamnya kira-kira apa aja ya yang bisa aku explore. Kalau gitu, kita langsung let's go aja viewers! Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam bro. Selamat datang di Lajur Pote. Selamat datang di kebun kita. Lama kita tidak bertemu. Ya benar. Sudah berapa lama? Kira-kira terakhir 2015.
2015. 2015. Dan sekarang kita ketemu di 2024 akhir tahun. Menyambut tahun baru 2025. Wow, keren ya. 10 tahun, Mas. 10 tahun 10 tahun berjalan ya. jalan, ya. Banyak sekali perubahan yang terjadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Aku dapat informasi dari Mas Imam, RMB. Oke. By the way, masih RMB. Masih tetap. Masih ya. Kita tetap volunteer. Kita tetap relawan. Tetap volunteer, tetap relawan. Relawan. Balik lagi aku dapat informasi dari Mas Imam karena sempat posting Ya. tentang Lajer Pote. Oh, oke. Serius, penasaran aku. Ini beneran di Bondowoso nggak sih? Ya, di Bondowoso, di Kecamatan Telogosari, Ah, Desa Sulak. Lajer Pote berada di sini. Tepat berada di lereng Gunung Tongku. lereng Gunung Tongku. Iya. Ya itu bro. Jadi aku ngeliat di statusnya Mas Imam, wah keren ya tempat. Jadi aku yakin nggak yakin ya ini bener Bondowoso nggak? Langsung aku telepon Mas Imam. Oke. Bro, aku mau tanya, tahu Lajer Pote? Tahu Mas Ferry? Loh, itu ownernya Mas Taufik. RMB? Iya beneran, iya. Ini Mas tak kasih nomornya Mas. Oke siap. Langsung semalam aku ya. kontak kan, Kontak ya. langsung meluncur ke sini hari ini. Insya Allah keren ya. Keren. Oke, santai Mas. Kita nikmatin dulu lah. Sambil lalu kita udah sediain kopi. Siap, Kopi siap. ini dari daerah Angkrek. Daerah Kopi- sini juga. Enggak. Angkrek itu Kecamatan Botolinggo. Oh Botolinggo. Ya, ada kopinya. Kita buat sipon. Biar kita hari ini biar tenang, biar enjoy di kebun. Ngobrolnya Ya, sambil ngopi, sambil ngopi dan menikmati suguhan ala desa, ya. ya, ala desa yang luar biasa yang mungkin jarang ditemui kalau kita berada di kota. Real food, Real food. real food. Ya. Kenapa dikatakan real food? Karena Diambil langsung dari alam, diolah di dapur dan kita sajikan from garden to table. from garden to table. Dari kebun ke meja. Meja. Langsung dihidangkan Langsung dihidangkan. dan langsung dicobain. Langsung dicoba. Jadi viewers, emang luar biasa ya. Aku udah lama nggak ketemu sama Mas Taufik. Jadi hari ini aku agendain berketemu. Ternyata memang luar biasa. Mas Taufik memberikan good service yang sama sekali aku nggak menyangka viewers. Udah disiapin makanan khas pedesaan seperti yang udah disampaikan tadi. Dari kebun langsung dihidangkan di meja makan dan siap aku cobain. Jadi ini singkong rebus dan pastinya diambil dari kebun ya. Iya, Mas- dari Mas sekitar Taufik ya? kita. Iya, Nah, dari Lajer Pote. dari Lajer Pote itu sendiri dan dicocol pakai cabai garam ya. Cabai garam. Dan cabainya ditanam di kebun kita sendiri tanpa beli. Kita tidak tahu berapa harga cabai hari ini. Cabainya dari kebun sendiri, singkongnya dari kebun sendiri, cuman garamnya aja yang beli di toko. Ya, karena kita nggak bisa buat garam. Iya. Iya, gitu. Jadi cocolannya ini kalau bahasa Maduranya tuh buja capdi, viewers. Ya. Kalau kata orang sini, bujet deres. Buja deres. Iya, bujet Oke. deres. Ya. Mantap viewers. Aku merasa benar-benar kembali ke era 80-an di desa yang tenang, damai, dan pastinya back to nature, Ya, kembali ke alam. kembali ke alam. Kamu nggak banyak berubah, bro. Nggak banyak lah, Mas. Tetap seperti dulu. Tetap sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Cuman ada yang berubah. Apa, Mas? Ide-idenya tuh makin gila. Ya, karena kalau nggak gila, nggak kira bisa buat seperti ini. Kita butuh gila, Betul. bukan idealis. Ya. Kalau gila, kita akan bisa buat apapun yang kita mau. Kalau Termasuk idealis, salah satunya Lajer Pote. Lajer Pote. Lajer Pote. Tapi bukankah hidup itu perlu prinsip idealis atau idealisme itu sendiri, bro? Iya, butuh. Butuh. Tapi bagaimana itu bisa balance? Ya, Seimbang. kita hanya sebagai manusia hanya mengkomposisikan gilanya berapa persen, idealisnya berapa persen. Biar hidup tambah enjoy.
slow living lah kita hari ini. Slow living, hidup harus enjoy, dan pastinya slow but sure. Yes, Pelan tapi pasti. pelan tapi pasti. Buktinya ini sudah. Ya. Lajer Potay. Asli banget di sini, bro. Sama sekali aku nggak ngelihat sesuatu yang bau-bau perkotaan. Kecuali listrik ya. Iya. Kayak colokan atau stop kontak, terus teko, sama Ya. ini, ya kan? Iya. Ini kamu dapat dari mana nih, bro? Dikasih temen. Kalau nggak salah ini dari luar ya? Dari luar. Oh, banyak sih di Indonesia sudah banyak masuk sipon kopi, sudah banyak masuk. Tapi ini kamu dapat hadiah dari temen. Ini teman. Dari mana temannya? Teman kita dari mana? Yaman dia. Dia Yaman. berkunjung ke Lajer Poteh beberapa hari yang lalu dan mereka memberikan oleh-oleh. Ya, dia dari Yaman, dia berkunjung ke Thailand. Dari Thailand dia ke Cina, baru ke Lajer Poteh. Mereka belajar tentang pertanian terintegrasi di sini. Pertanian terintegrasi Ya. di Indonesia, dan tujuan tamu tersebut yang dari Yaman langsung ke Lajer Poteh. Ke Lajer Poteh. Kenapa? Kan banyak tuh di Indonesia, bukan cuma Lajer Poteh aja. Kenapa ya dipilih Lajer Poteh, bro? Kita sebenarnya udah bergabung nih di beberapa forum internasional seperti Ecovillage Networking, Global Ecovillage Networking (GEO) itu, sama WWOT, ada macam-macam, ada Permaculture Association dan banyak lah. Kita aktif di situ, di forum itu. Dan itu yang bikin para tamu tahu tentang Lajer Poteh. Lajer Poteh. Ya. Sehingga salah satu tamu dari Yaman berkunjung ke sini. Ya. Selain tamu dari Yaman, dari mana aja yang udah nyampe ke Lajer Poteh nih? Yang sudah nyampe ke Lajer Poteh dalam 1 tahun ini ada dari Brazil, ada dari Jerman, dari USA, ada juga entah kita nggak hafal. Ada banyak. Saking banyaknya. Iya. Wisatawan Ya. mancanegara yang berkunjung ke Lajer Poteh. Ya. Tujuan mereka ke sini apa sih, bro? Tujuan mereka itu yang pertama mereka pengen slow living bener. Mereka pengen pengen merasakan gimana hidup di desa dan bagaimana mereka itu belajar di sini tentang integrasi farming, pertanian yang terintegrasi, dan belajar tentang budaya juga seperti itu. Di sini mereka betah di Bondowoso. Mungkin di negaranya mereka tidak menjumpai hal yang unik, mulai dari kebudayaan, lingkungan, sekeren Indonesia. Iya, mungkin itu yang membuat mereka interest, yang membuat mereka tertarik dengan kita. Karena kalau berbicara masalah teknologi di negara mereka, saya pikir udah luar biasa ya. Ya, udah luar biasa. Kita udah Ya, kita ketinggalan. kita ketinggalan sebenarnya. Ya. Tapi kalau masalah real kondisi alam yang sebenarnya, Indonesia tetap juara. Tetap juara. Salah satunya Lajer Poteh. Alhamdulillah, ya. Ya kan? Ya, Lajer Poteh salah satunya, Mas. Mereka datang ke sini pengen menikmati bagaimana sih hidup di pedesaan, hidup di alam, bersosialisasi dengan lingkungan baru. Apalagi tujuan mereka ke sini? Belajar, edukasi kata kamu ya? Iya, edukasi. Tentang pertanian, tentang mereka juga belajar tentang budaya kita di sini. Biasanya kita ada event ya tiap tahun itu seperti Asora. Apa itu Asora? Asora itu ketika bulan Suro. Oh, Suro. Ya, bulan Suro. Di sini ngadain Pacin Sora, festival Pacin Sora. Oh. Dan ntar lagi bulan puasa kita juga ada event. Event kita nasi bibian tanggal 27 Ramadan. Nasi bibian. Nasi bibian. Apalagi itu? Nasi bibian itu sebenarnya kalau katanya orang Madura itu ada ater-ater ya, Mas. Ya berupa nasi dibungkusin daun, kemudian ikannya ikan kering biasanya dengan lauk-lauknya, dan biasanya diantar-antarkan ke rumah warga. Diantar ke rumah warga. Oke. Itu beberapa event yang kaitannya dengan budaya, culture ya. Budaya. Iya kan. Kalau masalah edukasi lebih kepada sektor pertanian. Pertanian organik. Ya. Nih, ngomong-ngomong kamu punya ide gila.
bikin lajar pote dari mana idenya? Ide kita itu sebenarnya banyak yang terinspirasi dari beberapa tempat yang pernah aku kunjungi, Mas. Ya, salah satunya Kampung Naga di Tasikmalaya. Dulu ketika SMA kita pernah ke Kampung Naga, ya ngebolang lah ke sana. Yeah. Kemudian lihat-lihat beberapa postingan, lihat beberapa film di YouTube seperti Cipta Gelar, ya, Kesepuan Cipta Gelar di mana itu ya? Di Jawa Barat lah. Di sana keren tuh. Mereka itu bisa hidup dengan selaras dengan alam. Mereka mengembangkan pertanian organik tanpa menggunakan pupuk-pupuk kimia, tanpa tergantung dengan ya yang seperti ini dilakukan oleh petani-petani kita. Tergantung pada pupuk kimia, pestisida kimia, akhirnya juga apa yang kita makan nggak sehat toh. Kandungan kimianya juga ada. Iya, gitu. Oke. Kita terinspirasi oleh itu, dan beberapa tempat yang apa namanya, yang mereka itu bergerak di permaculture seperti Jiwa Garden, terus Bumi Langit Institute. Saya pernah berkunjung ke sana. Kok ini keren ya? Ini ide ini bener kalau diterapin di desa ini, wah keren. Bener-bener mandiri pangan banget. Masyarakat nggak usah susah apa yang akan mereka makan besok. Jadi terwujudlah ketahanan pangan ya. Ketahanan Kalau pangan. itu bisa terrealisasi dengan baik. Baik. Ya. Oke, bro. Inspirasi banyak sekali yang menginspirasi kamu sehingga bikin lajar pote. Lajar pote, Mas. Iya kan? Untuk mewujudkan menurut aku nggak gampang. Ya, gampang. Itulah hebatnya, Mas. Gilanya kamu. Gilanya Serius, di situ, bro? ya. Sorry, kamu warga sini asli. Pendatang, sebenarnya pendatang. Satu, kamu udah pendatang. Terus tiba-tiba punya ide segila ini. Untuk mewujudkan buat aku sendiri itu nggak gampang, nggak mudah. Ya, kita Karena bertahap. belum tentu masyarakat di sekitar itu support, Benar. mendukung. Iya. Benar. Gimana caranya? Alhamdulillah kalau kita ngomong support enggaknya ya, kita di Lajar Pote ada komunitas. Kita udah ada komunitas karena prinsipnya permaculture memang harus ada komunitasnya di situ yang mereka aktif di kebun. Jadi kita di sini kita bekerja ya dengan alam. Kita bekerja dengan alam dan kita bukan profit oriented. Kita di sini profit sharing. Bagaimana aku kenyang, mbah-mbah komunitasku juga kenyang. Itu aja. Dan alhamdulillah mereka support. Ketika ada kegiatan, ada ini, ada itu, mereka berpartisipasi dengan sendirinya, dengan kesadaran sendirinya di kebun ini. Dengan sendirinya mereka ikhlas, mau support, mau diajak untuk membangun Lajar Pote. Iya kan? Tetap buat aku nggak gampang, bro. Sorry. Mindset setiap orang itu beda-beda. Ya, beda-beda. Apalagi kamu terus tiba-tiba ngejelasin, ini aku punya konsep, aku pengennya begini-begini. Kan bisa aja setiap orang berpikir, aduh, kok mimpi. Orang aku cari makan untuk makan setiap hari aja susah, kok ini mau dikumpulin, yang katanya kembali ke alam ini. Iya, memang karena padi ditanam juga di alam. Benar. Singkong juga begitu. Dan hasil dari tanaman itu bisa kita manfaatkan untuk kita hidup. Untuk Benar. kita survive. Iya. Ya. Cuman kan terkadang pemikirannya orang itu gak semudah itu. Ya, benar. Ini tantangan loh, bro. Tantangan banget, Mas. Iya kan? Ya, benar, tantangan terbesar kita untuk membangun tempat seperti ini SDM. Nah, Yang pertama SDM. iya kan? Meskipun meskipun udah banyak kita uang dana untuk buat gitu, gampang itulah SDM. Jadi tantangan kita hari ini. Iya kan? Iya. Apalagi di desa, bro. Bener, di desa. Susah. Susah. Meyakinkan orang, ngajak orang. Iya. Rasanya ini impact-nya nanti buat kita semua, anak cucu kita. Iya. Cuman tantangannya gede banget, bro. Ya, harus berdarah-darah. Gitu. Harus berjuang door to door. Iya. Ya kan, apa namanya? Belajar Pote dakwah bagi kita. Bagiku tetap sama dengan dulu di RMB, kita dakwah ke pelosok-pelosok. Ketika kita sudah nikah, perjanjian ketika dulu waktu di RMB, kamu harus kembali ke desamu dan kamu harus membangun di desamu. Dan hari ini kita wujudkan. Ada teman-teman agen-agen kita, mereka sudah seperti itu di komunitas kita yang dulu kita rintis. Dan hari ini ya kita buat Lajar Pote. Ya memang kesulitan itu adalah bagi kita dakwah lah. Tantangan itu Tantangan sendiri tuh adalah dakwah kita.
Dan 10 tahun aku nggak ketemu sama kamu, dan hari ini kita ketemu, iya kan? Iya. Yang pengen aku belajar sama kamu, fighting spirit. Oh, oke, Mas. Ya. Ya harus Gitu. fighting. Jiwa petarungmu tuh Harus. luar biasa, bro. Nah, kalau kita nggak lahir sebagai petarung, kita akan terlindas. Kita akan kalah. Zaman, waktu terus berputar. Terus berputar. Kita harus kuat di situ. Katanya Darwin, makhluk hidup itu bisa berevolusi, Iya. bukan mereka yang kuat, enggak. Iya. Tapi mereka yang mampu beradaptasi. Iya. Sama dengan kita hari ini di Lajar Pote. Hari ini musim iklim kita nggak menentu. Iya. Jangan tanam tanaman yang kuat, Hmm. tapi tanam tanaman yang mampu beradaptasi dengan iklim. Sama dengan kita. Kalau kita hanya mengandalkan, oh aku kuat, aku hebat, aku keren, Aku bisa. aku bisa nggak cukup untuk melanjutkan ke next generasi. Tapi kalau dia bisa beradaptasi, mau bertarung kapanpun silakan. Mau seterjal apapun, ayo. Jadi sebuah keberhasilan itu yang dikatakan fighting spirit tidak cukup dengan kita ngerasa mampu, I can do it, itu tidak cukup. Oh, It's no. not enough. Iya kan? enough. Tapi justru bagaimana kita bisa beradaptasi, Beradaptasi. itu yang paling penting. Ya. Itu kata Darwin, bukan kata saya. Ya. Kayak Darwin benar. Dan kita udah buktikan hari ini, makhluk hidup yang bisa berevolusi ke tingkat selanjutnya, mereka bukan yang kuat, tapi mereka yang bisa beradaptasi. Ya. Luar biasa. Dan kamu sudah membuktikan hal itu dengan terwujudnya Lajar Pote. Ya. Nah, Bro, Lajar Pote ini keren. Aku pengen explore. Ini aku masuk, udah tempatnya sekeren ini. Mungkin kelihatannya sederhana, tapi buat aku ini seperti istana. Oh, terima Iyalah, kasih, bro. terima kasih, terima kasih. Karena jarang aku menjumpai tempat yang sekeren ini, seindah ini, setenang ini. Jadi aku pengen explore. Oke. Tapi sebelum kita explore, aku pengen nyantai-nyantai dulu. Oke, santai Oke? dulu. Oke, sambil Siap. kita lalu makan, kita lama nggak ketemu. Oke, siap. Makhluk hidup yang bisa berevolusi bukan mereka yang kuat, tapi mereka yang mampu beradaptasi. Satu pemikiran dengan aku, obrolan hari ini semuanya penuh dengan makna. Mulai dari apa yang ada di alam dan akan kembali ke alam. Bagaimana kita bisa memberdayakan sebuah SDM dalam satu desa. Bagaimana kita bisa mengolah makanan dan minuman yang nikmat, plus menikmati semuanya hanya di Lajar Pote, Desa Sulek. Gimana kalau kita explore lebih dalam tentang Lajar Pote? Oh iya, Oke. mantap. Oke. Kita mulai dari beberapa zona ya. Di Lajar Pote ada 5 zona. Uts, ada zona-zonanya. Iya, karena memang konsep permaculture kita berzona-zona di sini. Oke. Kita mulai dari zona pertama. Kebetulan di tempat kita ini adalah zona pertama. Oke, kita bisa ayo kita langsung explore aja. Oke, di zona pertama ini ya tempat aktivitas kita ya. Di sini biasanya teman-teman aktivitasnya semuanya di sini. Kalau ngumpul di sini. Ngumpul di sini. Mereka sharing-sharing di sini ya. Terus apa namanya? Di sini juga ada kayak apa namanya buku-buku kita sediain untuk literasi anak-anak. Ya bukunya memang seperti ini Mas. Kalau perpustakaan nggak acak-acakan gini berarti kan nggak dibaca. Gitu Ya, ya. kalau perpustakaan rapi banget berarti nggak dibaca. Oke. Kalau ini kacakan pasti dibaca. pasti dibaca. Oke, dibiarin aja. Terus Oke. ini Mas, kita di zona pertama ini kita di Ada sini. apa aja? Kebetulan aku juga seneng barang-barang kuno. Sekaligus ini juga sebagai edukasi ya untuk generasi Gen Z hari ini ya. Di sini ada macam-macam, ada barang-barang dari tahun era-era 70-an seperti ini nih. 70-an, 80-an ya.
7 bulan, 8 Ini bulan. kalau nggak salah lampu Petromak ya? Benar, Strongking. Ya kan? Ya, sebelum lampu PLN masuk ke desa-desa, Pakainya pakai ini. Ya, pakai Spiritus. Ya. Ya, tapi dia sebagai pajangan aja, nggak bisa, udah rusak. Oke, Ya. oke. Kemudian, Nah, ini apa nih, Bro? ini kurungan atau apa nih, Bro? ini adalah bubu, ya, namanya bubu. Bubu. Tempat nangkep ikan. Oh, jadi hasil tangkapan Hasil ikannya tangkap. masukinnya di sini. Masuk ke sini dan mereka akan terperangkap di sini. Oh, jadi ini taruh di Di aliran sungai. sungai dan masih tetap berfungsi Oh. sampai saat ini. Jadi kita kan gini ya, banyak orang-orang nangkep ikan untuk kebutuhan, mereka pakai racun, Iya. mereka pakai setrum, Ya, listrik. listrik. Iya. Nah, kita pakai ini aja. Jadi benar-benar apa yang mereka lakukan saat ini sudah tidak menjaga ekosistem alam. Ekosistem itu sendiri. alam. Benar. Oke, siap. Terus ini juga ada Ini kayaknya batu nih. batu lumpung. Ya, batu lumpang. ya. Iya, batu lumpang. Ya. Nah, dulu kalau kopi Aha. itu dulu. Iya. Dan ada filosofinya juga, Mas. Kalau batu ini sudah ada airnya seperti ini, berarti tandanya dia sudah mau mulai musim Musim hujan. hujan. Benar. Dan ini juga kilisan, ada dulu apa namanya? Ketika nenek moyang kita itu giling jagung, Iya. pakai ini. Tuh. Jadi konsep kita di zona pertama ini juga di sini tempat edukasi, pengenalan alat-alat tradisional yang berkaitan dengan masyarakat agrari lereng Gunung Raung. Iya. Kebutuhan sehari-hari masyarakat pada waktu itu. Pada waktu itu. Toolnya kita kumpulkan di sini semuanya. Oke. Tuh. Ini ada capel ya. Ya, ada Buat para macam-macam. petani-petani. Terus ini gabah kering ya, benar? Gabah nggak? kering, ya. Oke. Ini sangkar burung. Sangkar burung, Biasanya terkuku atau apa ya? benar. Biasanya kalau di desa-desa tuh kukruk. Benar. Ya. Dan ini Mas Ferry yang jadi daya tarik kalau ada wisatawan asing ke desa kita, ke dusun kita ini. Mereka belajar tentang apa namanya? Alat-alat pertanian tradisional di sini. Oke. Ini yang paling menarik di tempat ini. Di sini mini galeri kita, bukan mini museum ya. Ini Mini mini galeri kita. Kita memang di sini numpuk barang-barang warisan mbah-mbah kita. Ya. Memang dibiarkan seperti ini. Kotak itu namanya apa? Madu trigona, katanya masyarakat Bondoso, madu kalanceng. Itu enggak nyengat kok, enggak seperti tawon Oh, madu kelanceng. madu kalanceng. Ya. Oke. Ini yang jadi daya tarik. Memang kita sengaja dibuat seperti ini, benar-benar ini tua banget. Oke. Ini adalah roncengan. Dulu Iya. dibuat sebagai alat untuk numbuk padi. Nah, mereka prosesnya seperti itu, numbuk padi di sini di roncengan. Roncengan, dan ini adalah roncengan terakhir desa Sulak di tempat kita. Oh, ini merupakan roncengan terakhir di desa Sulak. Di desa Sulak. Ya. Oh. Desa Sulak bisa silakan explore Sulak atau Telogosari semuanya lah. Nggak kira ada roncengan hari Kecuali di sini. Ada 2 di Telogo ini, di Kembang 1, di sini 1. Oh, kalau yang di daerah Telogo ada di sini 1 sama di daerah Kembang 1. di daerah Kembang. Kalau Cuma- yang di sini itu di Lajer Pote. Lajar Pote. Cuma di sini kondisinya sudah tidak utuh. Karena waktu kita pertama kali nemukan, tuan rumah yang punya tempat ini, ahli warisnya, itu sudah mau dihancurkan. Oh. Karena ada kepercayaan Iya. masyarakat desa ini, kalau yang punya roncengan itu sudah meninggal, jadi kayunya harus dibagi-bagi ke masyarakat. Kalau nggak dibagi-bagi, katanya mereka jadi macan. Yang meninggal. Yang meninggal itu, ya. Mitosnya begitu. Mitosnya seperti itu. Kearifan lokal yang hari ini memang benar-benar masih ada. Masih terjaga ya. Selain roncengan, ada apa namanya, lesung-lesung inilah. Lesung ya? Ada ini, kalau ini namanya lesung lake. Oh, Ya, oke. yang ke atas dia lesung lake. Kalau yang ini, yang ke samping, Iya. ini namanya lesung bini. Oh. Yang ini lesung bini. Jadi ini lesung Laki, ini yang lesung ini cewek. lesung perempuan. Iya. Oke. Mitosnya sama seperti Linggayoni. Oh, Linggayoni. Linggayoni ke atas. Iya. Ya, ini samalah dengan filosofinya mereka.
Lalu di sini juga ada Jembung. jembung ya, bener, Jembung, ya. ya, jembung. Ada Oke. jembung. Dulu tempat kalau orang mau ngirim, Iya. mau ater-ater Iya, juga, iya, pakai juga itu. pakai itu. Oh. Tuh. Ini lesungnya ya, Lesungnya, tuntuan, tempat numbuknya ya, ya? tempat numbuknya. alat tumbuknya Alat ya. tumbuknya, bener. Oke. Oke. Dan ini juga ada lemari kuno. Iya, lemari kuno. Jadi semuanya di sini kuno-kuno. Dan kita memang display seperti ini, memang ini biar Mini galeri mini gallery di Lajer di Lajer Pote. Pote. Oke, kita lanjut Mas ke belakang, tetap kita masih di zona 1. Di zona 1 kita itu karena di sini tempat aktivitasnya tamu-tamu, kita nggak apa namanya, nggak pelihara yang aneh-aneh ya. Ya yang dipelihara di sini cuma madu trigona. Kita ada 2 madu trigona ini. Nah, ini juga madu trigona. Ini madu trigona ini mereka makan dari nektar jambu-jambu kita. Oh, Nexstar itu apa, Bro? Sari apa? Benang-benang sari ya? Oh, Apa? putik. Putik ya, putiknya ya. Dari jambu Dari itu jambu. sendiri. Di bunganya Oh, mereka ngambil di sini. oke. Selain itu banyak kan tanaman bunga-bunga, mereka ngambil Mengisapnya dari situ. situ. Sari-sari bunga itu Sari-sari sendiri. bunganya ini. Nah, ini Bro, menarik nih, Bro. Ini biasanya untuk membajak sawah, bener nggak sih? Benar. Ini alat bajak sawah. Kalau katanya orang Jawa, luku. Luku-luku. Oke. Kalau katanya orang sini, ini adalah nanggele. Nanggele. Oke. Kalau ini namanya pangonong, katanya. Pangonong. Pangonong ini nanggelenya. Oh, jadi itu untuk mengaitkan Untuk ke ngaitkan sapi. Ya. Oke. Di desa kita hari ini tinggal 2. 1 masih aktif dijadikan alat bajak. Alat untuk membajak. Ini yang udah nggak aktif. Yang lain udah nggak ada. Oke. Pertanian kita udah nggak pakai ini hari ini. Kalau ini? Maskernya. Oh, maskernya. Maskernya sapi. Oh, maskernya sapi. Jadi biar sapinya nggak makan-makan, dia fokus membajak. Oh, oke. Nah, viewers, yang menarik di sini tuh ada tulisan Pakakas Tani Konah, tradisional farming tool. Jadi kalau di bahasa Indonesiain itu adalah alat-alat pertanian zaman dulu, viewers. Jadi seperti yang udah dijelasin sama Mas Taufik tadi, ini alat untuk membajak sawah lengkap. Oke, Mas Taufik, lanjut. Oke, kita tetap masih di zona 1. Di Oke. zona 1 di sini ada kitchen garden. Wis. Kitchen garden kita itu Mini garden. Apa tadi? Mini gallery. Mini galeri di sini terus Kitchen garden. kitchen garden. Jadi Mas, sebelum kita makan singkong Mas, Ya. di sini ya tadi ya, mereka akan diolah di sini. Oh, pengelolaannya di Ya. sini. Mereka ngambil di tempat kita di sini banyak tanaman singkong, bisa kita lihat sendiri. Ya. Singkong-singkong kita melimpah di sini. Di sini di tempat ini biasanya hari Jumat atau pas ketika ada tamu-tamu dia beroperasi. Kalau tiap hari Jumat kita pasti di sini Ada aktivitas. Oke. Memasak ya. Masak. Ala orang-orang zaman dulu. Ala orang-orang Pastinya zaman begitu. dulu. Viewers, sini viewers. Dulu waktu aku masih kecil, kenapa aku tadi di awal waktu opening menyampaikan aku berasa vibes-nya itu di era 80-an, 70-an. Ternyata memang benar. Aku menemukan toples. Jadi toples ini memang kuno sekali. Kalau di zaman sekarang mungkin ada, itu hanya replika. Itu nggak ori. Tapi kalau ini insya Allah ori ya bro. Ori. Viewers. Lalu nih tutup cangkir untuk ngopi zaman dulu viewers. Nah tadi aku kan ngopi tuh pakai gelas. Nah ini tutupnya viewers. Ini kelihatan banget. Kalau ini original tempo dulu banget. Nih. Lalu kalau aku beli es campur, es sirup, gelasnya modelnya begini nih. Aku masih inget banget waktu aku masih kecil viewers. Nih. Jadi aku bener-bener nge-flashback sekaligus mengingat-ingat waktu zaman aku masih kecil. Pengen banget mengulang hal-hal yang luar biasa itu viewers. Kira-kira kamu menemenin aku nggak kalau aku mau reverse ke masa lalu? Temenin ya. Ini juga viewers. Nih gelasnya. Mungkin kalau di warung-warung masih kita jumpai gelas seperti ini, tapi aku yakin ini juga ori, gelas tempo dulu. Pastinya begitu ya? Ya. Dulu ya. Hasil warisan. Warisan bapak dan ibu. Warisan bapak. Ya. Nah, ini viewers. Nah, jadi ini viewers
Ini namanya baki atau talam. Jadi ini alat untuk kalau misalkan kita mau nganterin makanan atau apa, jadi bisa pakai ini. Nah, dulu waktu aku masih kecil tuh biasanya ibu kalau misalnya melayat ke tetangga yang ada meninggal, itu di sini tuh ada beras sama gula terus dikasih tutup kain gitu, viewers. Masih ada ya viewers ya. Oke bro, kita lanjut. Ya, kita lanjut ke zona kedua ya. Zona kedua, Zona siap. kedua. Di zona kedua kita mulai dari depo pupuk kita. Bro, Di sini. sebelum zona kedua, keren nih perapian. Ya, kalau malam anak-anak ngumpul pas musim jagung, bakar-bakar Bakar-bakar di di sini. sini. Ya, Jadi barbekyuan ala zaman-zaman tempo dulu. benar. Ya. Jadi aku betah banget kalau di sini viewers. Pengen rasanya aku bermalam di sini, malamnya bakar-bakar di sini. Cuman katanya Mas Taufik tadi, next time deh Mas Ferry. Ntar aku mau bikin homestay di sini. Bismillah. Jadi Bismillah. Mas Ferry sama tim, sama keluarga bisa staycation di daerah Lajar Pote, khususnya di Desa Sulak. Oke, lanjut Mas. Oke, di zona kedua di sini ada depo pembuatan pupuk organik. Ini loh yang kita sebut dari tadi, kita Iya. benar-benar sustainable farming. Ini kita pakai pupuk organik. Itu Dari- dari apa Mas? Ini banyak dari bawang putih. Bawang putih, kulitnya bawang putih. Kulitnya bawang putih. Ya, Dimasukin terus di situ. dimasukin di sini, difermentasi, kayak kasih air. Air biasa. Air biasa, air hujan kalau bisa. Kita pakai air hujan. Ini pestisida kita. Stok aman lah pestisida. Apa itu? Bahannya? Pestisida dari tembakau sama rokok-rokok. Puntung rokok. ya? Puntung rokok. Oh, Dia jadi- kan banyak nikotinnya. Oh, ya kan? Dicampur air Dicampur juga. air hujan juga. Dan aman lah, ini pupuk apa namanya? Pestisida Pestisida. nabati ya. Nabati. Amin. Beda dengan pestisida kimia yang merusaklah ke tanah mereka. Jadi kalau ini benar-benar organik ya. Benar organik. Benar-benar memikirkan kepedulian dari kultur tanah itu sendiri. Iya. Dan itu inisiatif dari Iya, Sama benar. pastinya. Ya. Tanah harus dimuliakan. Itu. Karena Harus dari kita alam muliakan lah kita bisa hidup. Karena dari alam. Alam sudah memberikan semuanya untuk kita. Ya, karena tanah itu adalah bumi, ibu kita. Tanah itu Betul. adalah ibu kita, air itu ada darahnya. Filosofi orang-orang kuno seperti itu. Betul. Ini di zona 2, kita mulai dari sini. Di zona 2, Ini modelnya unik bro, kayak segitiga, Oh, terus ada iya. jerami ya. Ini jerami benar. ini ilalang, Mas. Ilalang. Ilalang. Oke. Ini memang didesain seperti ini ide kamu. Ide anak-anak. Oke. Anak-anak desa. Kita buat seperti ini, buat seperti ini. Oke, kita. Yang penting nggak lepas dari master plan kita. Oke. Karena kita ada master plan untuk pengembangan ini. Siap. Nah, di sini viewers ada tungku zaman dulu juga viewers. Ini tungku ya, bener ya tungku. ya? Anglo, Mas. Anglo ya? Anglo katanya orang di sini. Oh, Ya, Anglo. Ya. Anglo. Tapi kan tungku ya sama ini Tungku juga. sama Cuman kalau untuk masyarakat di sini menyebutnya itu Anglo. Anglo. Oke. Jadi kayunya ditaruh di sini, dibuat perapian. Jadi untuk memasak itu menggunakan kayu bakar, viewers. Dan alatnya tuh ini. Jadi kalau zaman sekarang atau zaman modern itu kompor. Kompor tuh bisa berbahan bakar minyak tanah atau gas LPG untuk saat ini. Tapi ini kembali lagi ke alam, dan pastinya di era 80-an atau 70-an orang-orang zaman dulu masaknya tuh pakai ini, pakai Anglo, viewers. Kita lanjut yuk, viewers. Ini tetap berfungsi loh, Mas. Biasanya kita ini digunakan ketika ke event-event seperti event-event nasi bibian, event sora. Ya. Biasanya dibuat untuk serabi. Oh iya, Ya. pembuatan serabi. Di sini, Memasak ya. serabi. Di sini ketika ada tamu, ada orang, tapi order ya, order. Hmm. Biasanya mereka belajar buat serabi di sini, di tempat kita. Oke, Kita Lanjut. lanjut. di sisi sebelah sini. dulu Kalau ya, di bro. sisi ini cuma untuk kayu, untuk Oh. tempat kayu, nanti kayu-kayu ini kita penimbunan kayu. penimbunan kayu untuk bahan bakar. Kalau misalkan bahan bakar, kalau misalkan ada event. Ya, Oke. Siap. kita ke belakang masuk, Mas. Oke. Kok di zona 2, di sini tuh sebenarnya di zona 2 itu tempatnya peternakan. Di sini kita ternak, ada ikan, kebetulan ikannya sudah panen. Di sini kolamnya, ini aliran airnya kita dari mata air langsung, dari sumber, Dari sumber. Ya? dari sumber, Oke. dari sumber.
Jadi Sini. viewers, kalau kalian perhatiin, ini benar-benar tradisional sekali. Jadi tanah, terus habis itu digali, dibentuk letter L, menyerupai kolam. Bukan menyerupai sih, memang ini dibuat untuk budidaya lele, lalu dikasih plastik. Jadi supaya airnya itu tidak keserap oleh tanah. Gitu ya bro ya? Iya. Dan mata air yang kita gunakan untuk seluruh tempat ini harus dari semata air langsung. Karena kan konsepnya organik seperti itu. Iya. Konsep organik, aliran sungai itu nggak boleh yang aliran sungai dilewati lahan persawahan yang terkontam sama Kontaminasi oleh kimia. kimia. Jadi harus dari mata air langsung kita buktikan di sini. Pantesan jernih ya? Ya, bisa langsung diminum sebenarnya. Aman karena langsung dari mata air. Iya. Di zona 2 juga kita ada budidaya jamur. Ini? Iya, ini Jamurnya? harus diganti lagi, dibongkar lagi, kita buat dari awal lagi. Jamurnya insya Allah ada, cuma dikit-dikit. Ya, udah gak ada. Ini jagung ya? Iya, ini Bonggol dari jagung. bonggol jagung, bener. Nanti Oh. bonggol jagung ini kalau sudah selesai masanya, ini akan jadi pupuk untuk kita kasih ke jambu-jambu kita. Dari alam kembali ke alam. Ya, dari alam kembali ke alam. Dan ini kemarin program ketahanan pangan ya di sini, mama, mbah-mbah yang ngelola ini. Kita ngajarin ini ilmunya seperti ini. Mereka yang ngelola, mereka yang ngerawat, dan hasilnya mereka yang ambil sendiri. Ya lumayan lah, dua ini bisa tembus angka 300.000. Alhamdulillah. Ya. Di zona 2 ini ada juga peternakan ayam Ayam kampung. apa nih bro? Ayam kampung, Mas. Wes, Bukan ayam broiler, enggak kita enggak pakai. bukan ayam potong nih ya? Ayam kampung ya? Kita enggak pakai itu, dan aku sudah enggak makan, ngurangin makan ayam seperti itu. Ada berapa ekor nih bro? Insya Allah ada 14. Ini sudah sering dipanen, udah sering disembelih. Baru kalau ada tamu mereka order, aku sedain ayam bakar, kita ambil dari sini lah. Dan itu nanti kotorannya sama, nanti Jadi dikomposin pupuk jadi pupuk juga. Jadi pupuk. Ini di zona 2 kita ya. Di zona 2 ada peternakan kita. Bro, nyampe zona 2 aku udah nggak bisa berpikir, nggak bisa berkata-kata lagi. Kegilaan kamu ini sampai merinding. Ya. Serius. Bermanfaat banget ya apa yang kamu lakukan. Jadi kotorannya ayam-ayam ini bisa jadi kompos untuk tanaman-tanaman di sini. Hasilnya nanti dijual bisa menghasilkan uang untuk kesejahteraan masyarakat Ya, di sini. untuk Ayamnya juga begitu, lelenya juga begitu, jamurnya juga begitu, jambu dan lain sebagainya ada di sini. Benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat di sini. Ya, jambu-jambu di sini, alhamdulillah lah, kita 1 tahun ini kita beralih full organik. Kita tanpa menggunakan pupuk kimia, pestisida kimia, nggak pakai mahal. Gak ada yang mateng nih bro. Nggak ada, baru Ya, ilah. baru berbuah. Itu dia viewers. Jadi kedatangan aku ke sini sih tepat, banyak informasi, banyak ilmu yang aku peroleh atas kegilaan-kegilaan dari my best friend satu ini. Cuman aku nggak bisa nikmatin jambunya. Insya Allah 2 bulan lagi lah bisa, harus kembali lagi, atau pas bulan puasa. Nah, Gratis pas di sini bulan puasa. gratis katanya. Gratis makan di sini. Nah, jadi ingetin ya viewers ya, nanti pas bulan puasa aku mau explore lagi ke sini. Ya. Dan gratis. Kalau kalian mau ikut, komen ya, begitu videonya tayang. Oke viewers, yuk lanjut. Ini zona 2, baru kita ke zona 3, Mas. Oke. Di zona 3 nggak jauh sih. Di zona 3 kita itu tempatnya sayur-sayur, sama kita baru selesai panen. Oh, oke. Hanya aja tersisa ini. Ini dulu bekasnya tanaman stroberi. Stroberinya udah selesai, udah kita ganti. Tinggal ini tanaman bawang prei Ya, sama bawang pre nih. kita pakai sistem organik. Ini pupuk. Di sini ada pupuk kompos, ada hijauan, daun gamal ya. Daun gamal sama daun peruning jambu kita tumbuk di sini. Mereka tutup dengan tanah, biarkan mereka membusuk dulu, dan baru itu jadi pupuk dasar untuk tanaman yang akan kita tanam. Ini Tuh. namanya rice bedding. Yes, bidding. Kita nggak mau pakai gula, kita pakai stevia. Ini stevia. Jadi pengganti gula ya. Ini rasanya daunnya manis banget. Bisa coba lah.
Stevia Stevia. namanya. Bisa langsung Ini digigit. daun stevia. Daun stevia. Ini pengganti gula. Ya, ini bisa dimakan. Jadi kalau misalnya kita bikin minuman teh, ini langsung dicelupin aja. Enggak, harus diekstrak dulu. Oh, diekstrak dulu. Nah, kita masih belum bisa untuk ngekstrak itu. Tapi rasanya manis. Nggak bahaya. Enggak. Bener, George. Manis. Jadi daun apa tadi? Stevia. Stevia itu bisa dijadikan bahan untuk pengganti gula, tapi harus diproses dulu, katanya Ya. Bang Taufik gitu sih, viewers. Tapi emang beneran manis, viewers. Ya. Oke, lanjut. Lanjut. Ada macam-macam lah. Ini yang bisa dipanen sebenarnya. Ada buncis juga, viewers. Dan tadi Bang Taufik udah bilang, ntar bisa dibawa pulang buat oleh-oleh. Boleh. Jadi kan menghemat tuh. Biasanya istri harus belanja, beli buncis buat sayur, buat sop atau apapun itu, lumayan gratis, viewers. Gratis. Yuk, lanjut Mas. Lanjut kita ke zona 3 ya. Di zona 3 harus Ini- balik lagi dulu. Oke, ini zona 3 kan? Di sini zona 3 ke Ah. zona 4 ya. Oke. Sorry, barusan. Oke. Kita di zona 4. Dan di sini tuh di zona 3, viewers, ada yang namanya apa ya? Tempat untuk berteduh atau gazebo ya. Rangkun katanya. Rangkun, kata orang Kata sini. orang rangkun. sini rangkun. Ini biasanya kalau di sawah atau di pematang sawah tuh ada yang namanya ini, rangkun ya, Bro. Rangkun. Jadi kalau misalkan habis membajak sawah, waktunya jam makan siang, jadi dikirim sama keluarganya Istirahat. makan di sini istirahat tuh enak banget. Ya, Dan itu pakai daun pisang. benar. Terus lalapannya itu metik dari kebun sendiri. Ikannya ikan kering, atau bahasa di sini kok kering, kok kereng, atau kok acen. Koacen Gitu, ya. ya? Ya, Betul ya, udah ya. benar. Ayo kita ke zona 4 ya. Bro, ini empang atau apa, Bro? Ini kolam ikan sih sebenarnya, ada ikannya ini. Oh. Di sini ikan yang budidaya di sini ikan lele. Oh, ikan lele. Ikan lele, Ah. ikan lele juga. Ada lelenya. Ini untuk cadangan event kita tanggal 31. Oh, besok. Besok Akhir tahun. akhir tahun kita panen ikan ini dan kita buat mini party ya untuk masyarakat biar kenyang semua lah, biar bahagia semua. Dan di sini, viewers, ada pohon pepaya juga. Tuh. Cuman kayaknya nggak ada yang matang nih, viewers. Ya, karena Jadi pasti nunggu. tidak kebagian di sini. Eh, Ownernya aja ada kebagian loh. siap. Karena udah masyarakat butuh pepaya buat rujak-rujak, udahlah ambil aja. aja. Ini juga tanaman aneka jenis pisang, pisang kepok juga ada di sini macam-macam. Di zona keempat ini baru ada gazebo-nya, baru ada ini. Jadi baru proyeknya masih amburadul lah. Ini gazebo kayaknya beda dari yang lain, Bro. Ini gimana nih ceritanya nih? Ini alhamdulillah Sendiri atau subsidi atau apa? subsidi dari pemerintah. Alhamdulillah Support ya? support ya dari Dinas Pariwisata. Di sini komoditinya ada apukat, Mas. Mana bukatnya? Ini apukatnya. Waduh, lagi-lagi viewers belum berbuah, viewers. Baru nanam hanya dapat masih 2 tahun, 3 tahun ini. Oke. Aman, masih untuk jangka panjang. Kalau jambu kan nggak bisa, paling enggak dia tuh 10 tahun lah. Bro, di kebun Lajer Pote ini lebih banyak jambu ya, aku perhatiin ya. Benar, lebih banyak jambu. Jenis Karena jambu apa sih, Bro? Kristal, bukan? jambu kristal. Ini bibitnya dari kota sebelah, Jember ya. Beli. Kita beli. Oke. Kita beli. Di sini zona 4 ini untuk tanaman-tanaman herbal, Mas, dan tanaman yang tahan cuaca ekstrim. Kalau sayur kita ada tanam di sini. Karena memang di sini minim air. Air hanya nyampe di zona 3. Tuh. Seperti ini apa ini? Jahe. Ya, kita tanam jahe di sini. Ini jahenya kita. Wah. Dulu kita tanam beli di pasar untuk kebutuhan di dapur, kegiatan di sini. Ada sisa kita tanam di sini. Jadinya seperti ini. Udah gini. Jahe itu ya. Jahe. Ya. Dan jahe ini
bahan organik, obat-obatan yang sangat penting di sini. Biasanya daya tarik ketika boleh datang sini, mereka minta buatin kalau nggak kopi, minuman herbal. Wedang jahe, Wedang uwu, gitu. Terus teh rempah. Siap. Ah. Dan di sini masih di zona 4. Ya, zona 4. Itu pohon pinangnya tinggi-tinggi ya, Bro ya? Bener, ini masih include dengan kebun kita ya. Oh, masih bagian dari kebun? Masih bagian dari kebun. Wah, enak tuh buat 17 Agustus tuh, Bro. Tinggal tebang aja kita buat ini, panjat pinang. Oh, enggak, Mas. Enggak, Mas. Ini masih produktif ya. Dia alhamdulillah udah banyak memberikan rupiah. Ya, menghasilkan rupiah. Iya, menghasilkan rupiah. Jadi eman-eman kalau kita buat ini untuk panjat tebing, panjat pinang, Bro, gitu. ini satu pohon bisa menghasilkan cuan berapa nih, Bro? Per pohon? Kemarin dari pinang-pinang ini semuanya itu dari Bu De itu bisa menghasilkan 1,5 juta. Alhamdulillah. Ya. Ini udah dipanen semuanya. Jadi biasanya kalau orang sini itu sistem kontrak ya. Satu ini berapa? Di gaden, kok di gaden, ditebus katanya ya. Ditebus ini tebus berapa gitu. Alhamdulillah ini udah selama ini udah menghasilkan lumayan lah. Kelapa include ke sini? Kelapa beberapa kelapa aja yang include ya? hanya 1, 2, 3. 3. Oke. Di sini di zona 4 juga tanaman-tanaman yang bisa untuk membenah tanah seperti kacang, Mas. Ada kacang ini, kacang tanah, kacang polong, kacang-kacangan. Dia kuat. Oh, jadi kondisi tanah yang sudah rusak, Benar. kalau misalnya ditanami kacang-kacangan itu bisa kembali. Dia bisa minimal gembur lah tanah itu. Bisa gembur. Di sini zona 4, baru terakhir zona kelima di gunung-gunung ini. Memang bukan lahan kita ya, lahan masyarakat, tapi ini masuk ke kita itu zona 5. Di zona 5 itu biasanya kalau kita sama anak-anak kecil udah liburan sama anak jalan-jalan ke sana, kita mesti bawa biji-bijian, kita tabur. Jadi sumber pangan kita di sana sangat aman. Gitu. Jauh kalau ke sana. Ya lumayan jauh. Jauh sekali, masih beberapa sawah di Niu jauh. Itu zona kelima. Zona kelima. Dan di sini viewers masih di zona keempat. Ini ada tempat untuk sholat, menunaikan ibadah. Jadi kalau di zaman dulu khususnya di pedesaan itu ada tempat semacam ini bisa digunakan untuk sholat. Nah biasanya tempat-tempat seperti ini adanya itu di dekat sawah atau di dekat sungai. Ya. Itu yang aku tahu viewers. Cuman di Lajer Kota itu semuanya serba lengkap dan benar-benar nge-flashback aku untuk kembali ke tahun 80-an atau 70-an. Dan di sini viewers, ini kamar mandinya tradisional. Bukan cuma terbuat dari bahan bambu yang kelihatan tradisional, tapi yuk, mungkin yang tidak itu kloset saja viewers. Jadi kalau klosetnya ini sudah modern ya. Kalau zaman dulu mungkin kayak gini. Nih, yang mencuri perhatian aku. Gayung. Jadi gayungnya ini dari batok kelapa, terus habis gitu untuk pegangannya itu dari kayu atau bambu biasanya viewers. Nah, jadi zaman dulu itu menggunakan gayung seperti ini. Untuk mandi, untuk kebutuhan sehari-hari, pakainya kayak gini. Luar biasa. Keren. Gimana? Udah puas kita keliling di kebun? Hawanya sejuk. Subhanallah ya. Begitulah Allah menciptakan dunia ini beserta isinya. Pastinya untuk kepentingan kita juga viewers. Karena Allah menciptakan segala sesuatunya itu nggak setengah-setengah atau nggak nanggung. Jadi apa yang dibutuhkan oleh apa yang udah diciptakannya tuh pasti dipenuhi oleh Allah itu sendiri. Contohnya seperti kebun yang ada di Lajer Pote. Alamnya begitu memberikan manfaat yang luar biasa, dan itu tidak terlepas dari ide atau inisiasi dari my best friend Bang Taufik. Ini luar biasa. Jujur viewers, aku masuk ke sini selain ngerasa aku kembali ke era 70-an, 80-an,
banyak hal yang bisa aku ambil dari teman aku Bang Taufik. Kegilaannya, ide-idenya benar-benar menginspirasi aku secara pribadi. Luar biasa. Kepeduliannya dia terhadap alam, terhadap lingkungan sekitar. Sampai-sampai apa yang dia lakukan, bagaimana itu bisa bermanfaat buat masyarakat di sini. Bukan begitu ya, Bro ya? Yes. Bro, lahan atau kebun udah ditanemin macam-macam dan pastinya untuk masyarakat di sini. Nah, hal apa lagi, Bro, yang udah kamu lakuin kaitannya sama masyarakat di sini? Artinya kan habluminan nas, hubungan manusia dengan manusia. Ya, kita di sini kan ngejalin komunitas ya. Kayak kegiatan-kegiatan tiap hari Jumat kita masak-masak untuk mbah-mbah yang ada di seberang sungai dan di sana itu. Mereka biasanya ngumpul, ya kita makan aja dari sini, dari kebun ini. Jumat Dari berkah. Jumat berkah. Ya, benar. Oke. Selain itu, Bro, apalagi? Ya kita seperti ini, kita event-event ya Melibatkan melibatkan mereka juga. Dan ketika ada event seperti kemarin bulan Mulut ya, kita buat event Green Solawat. Kita buat solawatan yang benar-benar gak ada sampah, zero waste. Dan mereka juga ada dampak ekonomi bagi masyarakat. Jadi apa ya, ekologi kita nggak hanya ngomong tentang alam, tapi ngomong tentang kesejahteraan masyarakat dusun, gitu Mas. Bro, daerah sini masuk desa atau dusun? Di sini masuk dusun. Di sini apa? dusun Gunung Timur. Gunung Timur, Desa Sulak, Desa Sulak, Kecamatan Telogosari. Telogosari. Oke. Tuh, di sini RT 12. Viewers, tuh kedengeran aliran sungainya. Di sini kebun, di sana ada sungai, tenang banget viewers. Lengkap sudah ya hidup ini. Kalau kita bisa benar-benar bersyukur sekaligus bisa ngeblend sama alam itu sendiri. Karena alam akan memberikan manfaat yang besar buat kita kalau kita bisa menjaganya. Gitu viewers. Next time aku ajakin kamu ya jalan-jalan ke sini, kita explore lagi. Nanti aku tanya sama Bang Taufik kira-kira panen jambungnya kapan, terus pepayanya kapan, sayur mayurnya kapan. Ntar aku ajakin kamu. Tapi dengan catatan kalian komen begitu videonya tayang. Oke viewers, aku lanjut lagi. Ayo Bang. Oke. Oke teman-teman, jadi Lajar Pote itu adalah tempat edukasi pertanian regeneratif atau pertanian yang berkelanjutan. Di tempat kita, di sini kita mengadakan kegiatan semacam budidaya seperti tanaman-tanaman tropis dan aneka sayur, kemudian juga peternakan. Jadi teman-teman bisa belajar di tempat ini. Kalau teman-teman mau bilang ini tempat wisata, silakan. Mau tempat ini sebagai tempat edukasi, silakan aja. Kita bebas saja di Lajar Pote. Intinya Lajar Pote tempat kita untuk kembali lagi ke bumi dan menikmati suasana alam di pedesaan. Lajar Pote berdiri tahun 2023 dengan inisiatif dengan masyarakat dan pemuda-pemuda Desa Sulak ya. Di sini konsepnya back to nature and back to culture ya. Kemudian Lajar Pote sendiri punya filosofi bagi kita, filosofi yang sangat penting bagi kita di sini. Lajar Pote itu melambangkan layar yang putih, artinya tempat ini, Lajar Pote ini adalah tempat yang kita memulai dari awal. Jadi intinya Lajar Pote tempat memulai dari awal. Jadi begitu teman-teman, intinya bagi teman-teman yang pengen belajar tentang pertanian regeneratif dan belajar tentang tradisi, segera ke Lajar Pote. Oh ya bro, kalau orang-orang pengen datang ke sini, nanti viewers yang nonton video ini pengen banget ke sini, itu gimana caranya bro? Sebenarnya gini ya mas, Lajar Pote itu hidden gem ya.
Oke. Kenapa disebut hidden gem? Orang yang nggak kenal kita nggak kira tahu ke kita. Oh. Bener. Memang tempatnya agak terpencil ya. Hidden gitu ya? Hidden gem. Tersembunyi. Tersembunyi. Ada di bawah gunung. Kalau orang nggak tahu tempat ini, Di mana? bener-bener nyasar bener loh. Oke. Nah, kita udah ada sebenarnya kok, sudah di apa namanya, di Google Business kita Oke. map untuk menuju ke sini. Oh, gampang Toh, loh ya. gampang sebenarnya. Hmm. Kalau gampangnya bisa dari arah Jebung, dari Jebung Kidul ya, lewat sana juga bisa, atau dari Telogo. Dari Oh. sebelum perempatan ke Balai Desa, Oh. kita ngambil arah kiri. Oke. Terus lah. Jadi arah tadi aku dari Bondowoso ke sini tuh lewat arah dari Jebung. Dari Jebung. Oke. Ya. Ya lumayan sih jalannya jauh, terus Jauh. ada aspal, terus ada juga yang ini ya, ada jalannya sedikit yang rusak. Bukan sedikit, banyak Banyak yang rusak. yang rusak. Kalau dari Telogosari lebih ekstrim lagi. Lebih ekstrim lagi. Bener. Makanya kita hidden gem. Biar semua orang bisa ke sini. Hanya orang-orang pilihan mungkin ya. Kerennya hanya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan ya. Yang bisa datang Yang bisa datang ke sini ya. sampai ke sini. Karena masalahnya lokasinya itu di bawah gunung, di Bener. tepi sungai. Bener. Kita memang buat di tempat yang ya memang jauh dah dari polutan. Ya gitulah. Yang memang benar-benar masih asri. Oke. Hidden Gem, berlian yang tersembunyi. Memang sih, akses menuju ke sini lumayan susah dan sedikit harus melewati beberapa jalan yang belum diperbaiki. Cuma setelah kalian nyampe, kalian pasti bakal betah berlama-lama di sini. Cobain sendiri deh. Nih, aku kasih link websitenya. Oh ya, satu lagi. Mas Taufik ngasih aku makanan tahu gejrot bikinan dia sendiri. Rasanya mantap abis viewers. Viewers, ini namanya tahu gejrot. Bang Taufik ada-ada aja ya. Jadi memang benar-benar lengkap. Tadi udah dikasih suguhan di awal itu, singkong rebus, terus habis gitu ketela rebus. Sekarang dikasih makan tahu gejrot. Bro, ini bumbunya apa aja bro? Itu bumbunya bawang putih, bawang merah, terus gula Jawa, udah gitu, sama kecap terakhir. Mantap viewers. Pedasnya kerasa, manisnya kerasa, aroma bawang putihnya sama bawang merah ya. Iya. Bawang merahnya juga kerasa viewers. Bener-bener mantap. Jadi buat kalian viewers, ayo segera agendain. Nah, sekarang akhir tahun nih. Kira-kira Lajer Pote sudah masuk list kalian buat vacation nggak? Kalau belum, segera ya tulis di list kalian Lajer Pote yang ada di Desa Sulek, Kecamatan Telogosari. Jadi buruan datang ke sini. Suasananya mantep banget. Udah bener-bener kita flashback ke era 80-an atau 70-an. Aku lanjut dulu ya. Makan tahu gejrot. Udah sejak awal kita sepakat dengan sebuah teori. Jika ada masa lalu, pasti akan ada masa depan. Jika mungkin sekarang aku ada di masa depan, izinkan aku sejenak berada di sini. Masih ada yang ingin aku pandang. Ada sebuah rumah yang sangat sederhana dan masih belum tersentuh teknologi sedikit pun. Di sana, aku bisa dengan nyaman menikmati suasananya. Namun tidak untuk singgah.
melainkan untuk memperkenalkan bagaimana suasana zaman dulu yang setiap kehidupannya tidak terlepas dengan alam semesta. Karena dari awal aku masuk ke sini, semua mampu menghipnotis mata kita dengan sebuah karya yang sangat estetik.